Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Gora Hanumawan dari Prodi Pendidikan IPS 2019, NIM 190413440062 dari Universitas Negeri Surabaya. Ingin menayangkan video keterampilan menerangkan materi pembelajaran untuk memenuhi tugas keterampilan mikro, keterampilan mengajar mikro. Dosen Bapak Dr. Agus Suprijono, MSI. Mohon maaf jika ada kesalahan dari video saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menjelaskan tentang pengertian zaman praaksara. Zaman praaksara itu merupakan gabungan kata, yaitu pra dan aksara. Yang berarti kalau pra itu sebelum dan aksara itu tulisan, yaitu sebelum zaman mengenal manusia, belum mengenal tulisan, yaitu zaman praaksara itu juga disebut dengan zaman prasejarah atau nirleta. Ya. Bagi kalau yang ada yang penting silakan dicatat ya. Habis itu sebelumnya zaman pembagian zaman praaksara yaitu yang pertama zaman batu. Yaitu zaman adalah ketika mulai mengenal alat-alat yang terbuat dari batu. Zaman batu dibagi menjadi zaman batu tua, yaitu Paleolitikum, memiliki ciri-ciri yaitu peralatan terbuat dari batu yang kasar, yang berupa kapak genggam, kapak berimbas, alat sepi, hidup mencari makan secara nomaden. Tinggalnya itu masih berpindah-pindah, tidak yang seperti saya katakan. Ya tergantung alam. Ya seperti zamannya itu masih berburu, zamannya itu berpindah, pokoknya belum menetap. Dan selanjutnya yaitu zaman batu maja, yaitu Mesolitikum, yaitu memiliki ciri-ciri yaitu peralatan mulai dihaluskan. Alatnya berupa kapak Sumatera Pebble dan yang ditemukan oleh Modinger, yaitu sampah dapur. Sampah dapur itu yaitu berupa abrisrosel, yaitu rumah kerang, tumpukan kerang dan mengenal kepercayaan yaitu dengan lukisan pada dinding, yaitu hidupnya sudah mulai mentak, sedimenter. Yaitu selanjutnya adalah zaman batu muda, ya Neolitikum, memiliki peralatan yang sudah dihaluskan yang diberi tangkai. Dan itu kan sebelumnya tuh saya ini tuh misalnya itu kapaknya kan, ini tuh misalnya tuh kapaknya ya, kapak zaman batu tua. Ini kalau zaman batu tua tuh misalnya kalau berburu tuh langsung dilempar, atau kalau ada alat motong itu diginikan. Kalau zaman batu maja itu sudah ini tuh misalnya pohon, kan ada tangkainya diginikan. Sudah ini ibaratnya. Ya, ini misalnya ya. Dan alatnya tuh berupa persegi dan kapak lonjong.
sudah mengenal pakaian dari kulit, perhiasan dan manik-manik, tempat tinggal menetap sedenter. Dan sudah mengenal bercocok tanam mengenai animisme dan dinamisme. Kalian tahu animisme dan dinamisme? Oh, saya tahu. Apa, Dewi? Animisme adalah kepercayaan yang mengandung binatang Kalau animisme itu orang, kalau dinamisme itu barang, benda. Dan selanjutnya pas aku dan selanjutnya itu dan zaman batu besar megalitikum megalitikum itu kebudayaan itu berupa benda-benda dari batu yang berukuran besar, yaitu menhir, dolmen, kubur batu, sarkofagus, kemudian bundak, waruga, arca. Kalau arca itu kamu tahu sendiri kan? Itu kayak patung. Kalau menhir itu yaitu tugu batu yang berfungsi sebagai pemujaan roh. Menhir, dolmen itu adalah bersajen. Ya, seperti Dan selanjutnya, apakah di sini ada pertanyaan? tidak. Lanjut, Pak. Tidak. Yaitu saya akan menjelaskan tentang manusia praaksara di Indonesia. Yang pertama, Meganthropus palinjapanicus, yaitu manusia besar tertua di Jawa. Ditemukan oleh von Koenigswarth di Sangiran pada tahun 1941. Fosil yang ditemukan berupa rahang atas serta gigi lepas. Meganthropus palinjapanicus memiliki ciri-ciri gigi tebal, badan tegak, tonjolan kening, mencolok dan tidak berdagu. Sudah memiliki ciri-ciri hidung lebat, tidak berdagu, tonjolan dan badan dan selalu berpindah tinggi badan. Kisarannya itu 165 sampai 180 cm, volume otaknya itu 750 sampai 1300 cc. Yaitu selanjutnya Pithecanthropus mojokerende ditemukan pada 1936 oleh Dewey Flash dan von Konrad di Pening wujud fosil tengkorak dengan usia 6 tahun. Setelah diteliti berusia 1,9 tahun. Ditemukan pada tahun 1890 oleh di desa Ternil berupa tulang rahang bagian atas tengkorak. Gerakan dan tulang kaki. Paham sampai di sini? Oh, jelas sekali, sangat paham. Yaitu Pithecanthropus colorensis ditemukan pada tahun 1931 dan 1933 oleh von Koenigswarth dan Openot di daerah Ngandong dan Sangiran. Hasil penemuannya berupa tulang kering dan tengkorak. 8 yaitu homo di sini tuh homo di sini tuh bukan berarti menyukai sesama jenis loh. Homo seperti sayku ini tuh homo itu adalah salah satu jenis manusia. Homo ya ada itu homo wadagrensis, homo sapiens. Homo itu berarti manusia, ciri-cirinya itu sudah berdagu, tonjolan kening, sudah berkurang otot punya, gigi rahang dan sudah berkurang, tingkat kecerdasannya lebih tinggi daripada Pithecanthropus telah mengenal pertanian hidup menetap tinggi 130 dan 200 10 cm, volume otaknya 1350 dan 1450 cc.
Wah. Yang pertama, Homo solensis ditemukan pada 1931 dan 1934 oleh von Konrad dan wajahnya di dekat kandung fosilnya berupa tengkorak. Nah itu dengan saya sudah sebutkan sebelumnya, Homo wajah ditemukan oleh Eugen Dubois tahun 1889 di desa Wajak. Siapa itu Eugen Dubois? Itu adalah ilmuwan. Ilmuwan dari mana ya? Ditemukan berupa tulang tengkorak, rahang atas, rahang bawah, dan tulang paha, tulang kering. Oh iya. Selesai alhamdulillah. Yaitu yang terakhir materinya tuh perkembangan kehidupan praksara, yaitu masa berburu dan meramu tingkat sederhana. Tingkat kehidupan sosialnya berkelompok dan berbeda-beda. Laki-laki bertugas berburu, wanita bertugas memasak dan memukul orang tua dan melayani anak-anak. Kebudayaan pendukungnya yaitu kebudayaan ngandung dan kebudayaan pacitan. Oh iya. Kalau masa berburu dan meramu tingkat lanjut, yaitu hidup berkelompok di goa-goa dan juga mengenal gotong royong dan bercocok tanam. Oh iya. Yaitu kehidupan budayanya kebudayaan pantai dengan ditemukan Medinger, kebudayaan pedalaman, dan ditemukan Abrisau Tocet. Kalau masa bercocok tanam, hidup menetap teratur gotong royong dipimpin oleh seorang pemimpin. B. Kehidupan ekonominya sudah production. C. Masyarakat sudah memiliki kepercayaan. Dan itu masa perundang-undangan sudah melakukan perdagangan, sudah mengenal peralatan dan perunggu dan besi. Itu masa perundang-undangan itu yang paling canggih. Di sini apakah ada pertanyaan? Ternyata Purbakala sudah mengenal bahasa Inggris ya, luar biasa Rizka. Food producing sudah ditulis oleh dosen Gura. Iya kayak gitu ya. Tepuk tangan. Apakah sudah paham kan? Oh sudah jelas sekali. Udah reply terus. Ayo Riz. Dan ini loh, saya kasih tahu peninggalan itu namanya artefak. Kalau peninggalan artefak itu benda-benda kayak gini loh, bisa dilihat. Peninggalannya itu yaitu yang itu satu menhir, kan tubuh batu yang saya tadi jelaskan. Dan dolmen itu kayak meja kan? Iya buat Sarjen. Kalau warga itu sarkofagus punden bunda. Nah, kalau yang di sini Iya. ini peninggalan zaman Purundagian, yaitu zaman Logam. Yang pertama tuh Netara itu seperti gendang, itu buat ritual. Kalau Muku itu tapak corong, tapak sepatu, atap perunggu dan bejana perunggu. Tuh, sudah paham? Nah, kalau seperti itu, Bapak akan memberi pertanyaan ke kalian. Nah. Bapak, ya ampun Bapak. Hai Bapak.